Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo Rinaldi dengan NPM 243121063 ingin menjelaskan tentang haji dan umroh. Oke. Pengertian haji ialah datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu yang tertentu juga, bukan ya dengan cara yang telah ditetapkan. Sedangkan umroh itu adalah melakukan serangkaian ibadah dengan niat tertentu, dalam waktu yang tertentu dan dengan cara yang telah diterapkan juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Tadi adalah apa yang menjadi landasan menjadi haji dan umroh. Terus keutamaannya ialah membersihkan jiwa serta diampuni dosanya, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasul beliau pernah berkata, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya sendiri seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari 1851, Muslim 1350 Hijriah. Hukum haji dan umroh adalah kewajiban manusia bagi yang sanggup. Itu tertulis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Dan syarat wajib untuk haji dan umroh ialah Islam, berakal, baligh atau mencapai usia dewasa, merdeka, serta mampu. Perbedaan haji dan umroh itu adalah, pertama, waktu pada umroh itu bisa dilakukan setiap waktu, tapi haji hanya bisa dilakukan pada 1 Syawal dan 13 Zulhijjah. Dan tempatnya juga tidak semua bisa. Umroh hanya bisa ke Mikot dan Masjidil Haram, sedangkan haji, Mikot, Masjidil Haram, Mina, Arafah, serta Muzadilah. Pelaksanaan umroh ialah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan haji lebih banyak, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumrah. Rukun wajib haji ialah ihram. Wukuf ihram itu wajib. Wukuf di Arafah ila mabit di Mazbullah. Rukun tawaf adalah wajibnya mabit di Mina. Sa'i melontar jumrah ala wusta dan akobah. Tahalul dan tertib tawaf wado bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh: ihram, berihram dari miqat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Dan wajibnya ialah apabila dilanggar maka ibadah umroh akan tetap sah tetapi harus membayar dam. Mikot. Mikot itu ada dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makoni. Mikot zamani adalah waktu atau bulan-bulan haji, yaitu seperti yang dijelaskan, dan mikot makani adalah tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat ihram ada 5: penduduk Madinah, penduduk Syam, penduduk Najd, Naid, penduduk Yaman, serta penduduk Irak. Mikot untuk jamaah dari Indonesia, mikot dilakukan di Zulhafila, di pesawat terbang, Bandara King Abdul Aziz, serta Mekah. Ini adalah bacaan niat umroh. Nah, sebelum ihram sudah dipastikan kita harus disunahkan. Dia diwajibkan tapi disunahkan lebih baik dilakukan saja, yaitu mandi, membersihkan diri badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan, kemudian pakailah 2 kain ihram. Tidak makan berwarna putih. Ini adalah contoh pengerjaan ihram. Setelah menggunakan ihram, kalian diharuskan membacakan niat sambil menghadap kiblat menuju Masjidil Haram. Nah, ini ada tata cara untuk menggunakan kain ihram pada saat melakukan tawaf. Ada beberapa larangannya, yaitu mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, memotong kuku, dan lain sebagainya. Seperti memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai wangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul, dan berjumbuh. Talbiyah. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini udah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Memasuki Masjidil Haram, sebaiknya membaca ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah dari takbir. Jangan mengangkat doangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Yang kedua adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad,
kemudian usap dengan tangan kanan lalu cium jika kemungkinan, ya, karena di Mekah itu sudah pasti orang ramai, jadi tidak memungkinkan kalian bakal alhamdulillah juga mendapatkan bagian, tapi ya sudah kalau tidak bisa. Nah, sunah-sunah tawaf ialah seperti yang disebutkan di sini. Al-Rom al-Iktida mengusap rukun yamani, berdoa, mencium Hajar Aswad. Cara ibtida yaitu dilakukan hanya pada saat tawaf. Bagi laki-laki sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan ibtida, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula seperti yang ada di gambar kiri. Nah, tawaf jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Berjalan sepanjang rukun yamani, disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan saja ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa. Oke, tawaf sampai di Hajar Aswad, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas, yaitu dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran pertama kali disunahkan berlari kecil-kecil, yaitu al-rom bagi laki-laki. Nah, setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap atau mencium Hajar Aswad, kemudian mengembalikan posisi ihram ke dalam keadaan semula. Serta dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah bacaan Fatihah. Nah, ini tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sa'i yaitu berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah. Sa'i adalah rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i ialah sebagai berikut, ya, keadaan suci, berjalan kaki, memperbanyak zikir, dan seperti yang tertulis di buku ini. Nah, rukun sa'i yaitu berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i saat menaiki Safa, membaca inna sofa wal marwata min syairillah. Lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan alhamdulillah wallahu akbar 3 kali. Lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan setiap doa 3 kali. Ucapkan bacaan ini 3 kali. Nah, setelah turun dari Bukit Safa dan menuju Bukit Marwah, sebaiknya mengucapkan kalimat ini, yaitu abda'u bima bada Allahu bihi. Setelah itu berjalan biasa sampai isyarat lampu hijau bertanda disunahkan lari-lari kecil ke tanda lampu berikutnya. Lalu setelah sampai di atas Marwah menghadap ke arah Ka'bah, dan seperti yang dijelaskan dalam hal ini. Nah, sa'i antara Safa dan Marwah seperti yang digambar ini, yaitu dari Safa sampai Marwah dihitung 1 kali putaran. Sa'i berakhir di Marwah. Di atas Safa berdiri menghadap kiblat sambil mengucap doa. Hal ini diulang lagi ketika sampai di Marwah, berlari di antara 2 tanda lampu hijau. Tahallul yaitu mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari, yaitu sekitaran 1 cm. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tapi melakukan pelanggaran atau hal-hal yang sudah melanggar yang padahal sudah ditetapkan untuk orang-orang haji dan umroh, dan ketika melakukan pelanggaran orang itu harus membayar dam. Nah, pelanggaran yang dikenakan dam adalah seperti yang disebutkan ini: tidak mabit 1, tidak mabit 2, tidak menonton jumroh, tidak melakukan tawaf di wada. Larangan juga lumayan banyak, ya, yaitu dilarang memakai pakaian, menutupi kepala, menutupi muka atau tangan, memotong rambut, memotong kuku, memakai wangian, berburu, membunuh binatang buruan, tengkar, dan selanjutnya. Nah, bagi yang mabuk tidak ada balasan lain kecuali surga. Oke, semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya Edward Gunadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.